Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kisah sejarah Sunan Gunung Jati. Pendahuluan, pentingnya tokoh Sunan Gunung Jati dalam sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara pada abad ke-15 hingga 16 adalah periode yang penuh dengan perubahan besar. Pada masa itu, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang telah lama berkuasa di tanah Jawa dan Sunda mulai mengalami penurunan, sementara Islam datang membawa gelombang baru peradaban. Islam tidak hanya hadir sebagai agama, melainkan juga sebagai kekuatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mengubah wajah masyarakat. Di tengah arus perubahan besar itu, muncul tokoh-tokoh dakwah yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka adalah 9 ulama besar yang diutus, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyebarkan Islam di Jawa. Di antara 9 wali itu, salah satu yang memiliki pengaruh luar biasa di Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati, atau yang dikenal pula dengan nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati bukan sekadar seorang penyebar agama, tetapi juga seorang pemimpin politik, seorang budayawan, seorang negarawan, sekaligus seorang guru spiritual. Kedudukannya unik karena ia lahir dari perpaduan 2 garis keturunan besar, darah keturunan Rasulullah dari pihak ayahnya, dan darah kerajaan Sunda dari pihak ibunya. Hal ini membuatnya memiliki legitimasi ganda, dihormati oleh para ulama dan santri karena nasabnya yang mulia, sekaligus dihormati oleh masyarakat Sunda karena ia bagian dari keluarga kerajaan Pajajaran. 1.2 Latar belakang zaman. Sebelum kedatangan Islam di Cirebon, wilayah Jawa Barat berada di bawah pengaruh kuat kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Pakuan, Bogor sekarang. Pajajaran adalah kerajaan Hindu Sunda yang besar, dengan kebudayaan yang maju, perdagangan yang ramai, dan struktur sosial yang mapan. Namun, pada saat yang sama, pengaruh Islam mulai masuk lewat jalur perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, Tiongkok Muslim, dan juga dari kerajaan Islam lain di Nusantara singgah di pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, termasuk Cirebon. Islam pada masa itu menyebar terutama melalui 2 jalur. 1. Jalur perdagangan, karena para pedagang Muslim memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sehari-hari. 2. Jalur dakwah Wali Songo, yang menggunakan pendekatan budaya, seni, bahasa lokal, dan keteladanan moral untuk menarik hati masyarakat. Disinilah kemudian peran Sunan Gunung Jati menjadi sangat penting. Ia menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah dan politik Islam di Jawa Barat. Dari Cirebon, ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah lain, termasuk Banten, Sunda Kelapa, Jakarta, bahkan sampai ke pedalaman Jawa Barat. 1.3 Mengapa Sunan Gunung Jati penting untuk dipelajari? Ada beberapa alasan mengapa Sunan Gunung Jati menjadi tokoh penting dalam sejarah Nusantara dan layak dipelajari lebih mendalam. 1. Perintis Islam di Jawa Barat. Beliau adalah tokoh utama yang membawa Islam ke wilayah Sunda, mendirikan Kesultanan Cirebon, dan menjadi jembatan antara budaya Islam dan budaya lokal. 2. Pemimpin politik yang visioner. Sunan Gunung Jati tidak hanya berdakwah secara spiritual, tetapi juga memimpin secara politik. Ia berhasil mendirikan kerajaan Islam yang kuat, menjalin aliansi dengan Demak, serta ikut serta dalam perlawanan menghadapi Portugis. 3. Budayawan dan negarawan. Ia memadukan seni, tradisi, dan adat dengan ajaran Islam. Melalui wayang, gamelan, serta bahasa Sunda dan Jawa,
beliau menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah diterima masyarakat. 4. Warisan spiritual dan ziarah. Hingga kini, makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, Cirebon, menjadi salah satu pusat ziarah terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh beliau, bahkan ratusan tahun setelah wafatnya. 1.4 Tujuan penulisan sejarah Sunan Gunung Jati. Dalam penulisan panjang ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Merekam sejarah hidup Sunan Gunung Jati secara detail, mulai dari asal-usul, perjalanan hidup, peran dakwah, hingga wafatnya. Mengungkap nilai-nilai dakwah yang digunakan sehingga Islam bisa diterima dengan damai oleh masyarakat Sunda. Menggali kontribusi politik dan budaya yang diwariskan beliau, termasuk peran dalam membangun Kesultanan Cirebon. Mewariskan teladan bagi generasi sekarang tentang bagaimana agama dapat disebarkan dengan bijaksana, toleran, dan penuh kearifan lokal. 1.5 Metode penulisan. Tulisan panjang ini disusun dengan pendekatan sejarah naratif. Artinya, bukan hanya berupa fakta-fakta kronologis, tetapi juga dalam bentuk cerita yang runtut, agar pembaca dapat membayangkan suasana zaman, konflik, perjuangan, dan kebijaksanaan Sunan Gunung Jati. Sumber-sumber yang digunakan meliputi naskah-naskah tradisional Cirebon, hikayat-hikayat Wali Songo, catatan sejarah Islam Nusantara, penelitian modern dari sejarawan. 1.6 Gambaran umum buku. Buku ini akan dibagi menjadi beberapa bab besar yang mengisahkan perjalanan hidup Sunan Gunung Jati, mulai dari silsilah keturunan hingga warisannya yang abadi. Setiap bab akan memuat penjelasan mendalam, kisah naratif, serta analisis tentang bagaimana peran beliau dalam mengubah wajah Jawa Barat. Asal-usul dan garis keturunan Sunan Gunung Jati. 2.1 Perpaduan dua dunia, Arab dan Sunda. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Beliau memiliki keistimewaan karena mewarisi dua garis keturunan yang sama-sama agung. 1. Garis keturunan Nabi Muhammad dari pihak ayah. 2. Garis keturunan Raja-Raja Sunda dari pihak ibu. Kedua garis keturunan ini memberi legitimasi yang luar biasa. Dari dunia Arab Islam, beliau mendapat otoritas keagamaan, sedangkan dari dunia Sunda Nusantara, beliau memperoleh penerimaan politik dan budaya. Perpaduan inilah yang membuat dakwah Sunan Gunung Jati begitu mudah diterima di Jawa Barat. 2.2 Nasab dari pihak ayah. Ayah beliau bernama Syarif Abdullah. Menurut naskah-naskah tradisional, Syarif Abdullah adalah seorang ulama keturunan Quraisy, berasal dari Mesir atau Palestina. Ia termasuk dalam garis keturunan Sayyid, gelar bagi orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah melalui jalur Hasan bin Ali. Garis keturunannya sebagai berikut: Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Imam Hasan bin Ali. Beberapa generasi setelahnya, Syarif Abdullah, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah zuriyah Nabi Muhammad, yang membuatnya mendapat penghormatan tinggi dari kalangan Muslim. 2.3 Nasab dari pihak ibu. Ibu beliau adalah Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, Raja Besar Kerajaan Pajajaran di Pakuan, Bogor. Nyai Rara Santang memiliki kepribadian lembut, cerdas, dan dikenal memiliki minat besar terhadap ajaran Islam. Dalam beberapa cerita babat, diceritakan bahwa Rara Santang mendapat petunjuk melalui mimpi sebelum akhirnya berlayar ke Mekah,
di mana ia bertemu dengan Syarif Abdullah dan kemudian menikah dengannya. Dengan demikian, dari pihak ibu, Sunan Gunung Jati adalah cucu dari salah satu raja terbesar dalam sejarah Sunda. Hal ini membuatnya mudah diterima oleh rakyat Jawa Barat, karena mereka melihatnya bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai darah bangsawan Sunda sendiri. 2.4 Perjalanan Nyai Rara Santang ke Mekah. Ada kisah menarik tentang bagaimana Nyai Rara Santang akhirnya menikah dengan Syarif Abdullah. Menurut Babat Cirebon, Rara Santang sejak muda sudah berbeda dengan saudaranya. Ia sering merasa tidak puas dengan keyakinan Hindu-Buddha yang dianut kerajaannya. Suatu ketika, ia mengalami mimpi bertemu seorang lelaki bercahaya yang memberi petunjuk tentang Islam. Rara Santang kemudian bertekad melakukan perjalanan ke Mekah. Dalam perjalanannya, ia singgah di pelabuhan Malaka, Gujarat, hingga akhirnya sampai ke Tanah Suci. Di sana, ia bertemu dengan Syarif Abdullah, seorang ulama sekaligus bangsawan keturunan Nabi. Pertemuan itu berakhir dengan pernikahan mereka. Pernikahan antara Rara Santang dan Syarif Abdullah melahirkan 2 anak. 1. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. 2. Syarif Nurullah, beberapa riwayat menyebutnya juga berperan dalam dakwah di daerah lain. 2.5 Kelahiran Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 M. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan ajaran Islam. Ayahnya mendidiknya langsung dalam ilmu-ilmu agama, sementara ibunya menanamkan nilai budaya Sunda. Kombinasi ini membuatnya tumbuh sebagai sosok yang tidak hanya religius, tetapi juga memahami adat, tradisi, dan cara berpikir masyarakat Nusantara. 2.6 Posisi istimewa sebagai penghubung 2 peradaban. Dari silsilahnya, kita bisa melihat bahwa Sunan Gunung Jati bukan sekadar ulama biasa. Ia adalah jembatan antara 2 peradaban besar. Peradaban Islam Arab yang membawa nilai tauhid, syariat, dan peradaban universal. Peradaban Nusantara, Sunda, yang memiliki tradisi kuat, kerajaan besar, dan kearifan lokal. Karena itu, masyarakat Sunda tidak memandangnya sebagai orang asing yang datang membawa agama baru, melainkan sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Hal ini menjadi kunci sukses dakwah beliau. 2.7 Nasab dalam pandangan sejarawan. Beberapa sejarawan meneliti silsilah Sunan Gunung Jati dengan detail. Ada perbedaan kecil dalam catatan naskah-naskah lama, namun semua sepakat bahwa beliau memang keturunan Nabi dari jalur Hasan bin Ali, keturunan Pajajaran dari jalur Rara Santang. 2 garis besar ini memberi legitimasi spiritual dan politik sekaligus. Asal-usul dan garis keturunan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran. Untuk memahami siapa Sunan Gunung Jati, kita perlu melihat sejarah keluarganya dari pihak ibu. Ibunda beliau, Nyai Rara Santang, adalah putri dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja besar yang memerintah kerajaan Pajajaran di Pakuan yang kini berada di wilayah Bogor. Pada masanya Pajajaran menjadi salah satu kerajaan paling makmur di tanah Sunda. Prabu Siliwangi terkenal sebagai pemimpin bijaksana yang mampu menjaga ketertiban rakyatnya. Ia dihormati karena keadilan dan keberanian. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran memiliki sistem pertanian yang maju, perdagangan yang ramai di pelabuhan, serta kebudayaan Sunda yang berkembang pesat. Masyarakatnya masih menganut Hindu dan Buddha,
meskipun sudah mulai ada pengaruh agama Islam dari para pedagang yang datang ke pelabuhan utara Jawa Barat. Nyai Rara Santang tumbuh dalam lingkungan Istana Pajajaran. Ia mendapatkan pendidikan khas bangsawan Sunda, namun hatinya sejak muda condong mencari kebenaran yang lebih dalam. Dalam beberapa naskah babat, diceritakan bahwa ia sering merasa gelisah dengan keyakinan lama yang diwariskan istana. Rara Santang mulai merasakan ada cahaya lain yang memanggilnya, sesuatu yang ia temui dalam mimpinya. Perjalanan Nyai Rara Santang ke Tanah Suci. Diceritakan dalam babat Cirebon, Rara Santang bermimpi bertemu seorang lelaki bercahaya. Lelaki itu mengajarinya kalimat tauhid dan memberi isyarat bahwa kelak ia akan menemukan agama yang lurus. Setelah mimpi itu berulang kali datang, ia semakin yakin untuk mencari jalan kebenaran. Rara Santang kemudian memutuskan meninggalkan keraton Pajajaran. Ia melakukan perjalanan panjang melewati pelabuhan besar di Malaka dan Gujarat. Akhirnya ia sampai ke Tanah Mekah. Perjalanan seorang putri kerajaan menuju pusat Islam itu menunjukkan betapa besar tekadnya mencari kebenaran. Di Mekah, Rara Santang bertemu dengan Syarif Abdullah, seorang ulama keturunan Nabi Muhammad. Pertemuan itu menjadi awal jalinan besar antara dua dunia, dunia Arab dan dunia Sunda. Mereka kemudian menikah. Dari pernikahan itu lahirlah dua anak. Yang pertama adalah Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, dan yang kedua adalah Syarif Nurullah. Kelahiran Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448. Ia tumbuh dalam suasana keilmuan Islam yang kuat. Ayahnya membimbingnya dengan ilmu tafsir, hadits, fikih, dan tasawuf, sementara ibunya menanamkan nilai budaya Sunda. Dari kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan daya ingat yang kuat. Kombinasi dua latar belakang ini menjadikannya sosok yang unik. Ia bukan hanya seorang alim keturunan Nabi, tetapi juga cucu Raja Besar Pajajaran. Karena itulah ketika kelak ia kembali ke Tanah Sunda, masyarakat mudah menerimanya. Mereka melihatnya bukan sebagai orang asing melainkan sebagai darah bangsawan Sunda sendiri. Posisi istimewa Sunan Gunung Jati. Dari sisi nasab, Sunan Gunung Jati adalah jembatan antara dua dunia besar. Dari ayahnya ia mewarisi garis keturunan Nabi Muhammad, yang membuatnya dihormati di kalangan Muslim. Dari ibunya ia mewarisi darah Raja Sunda, yang membuatnya diterima oleh masyarakat Nusantara. Kedua garis ini memberinya kekuatan spiritual sekaligus legitimasi politik. Posisi istimewa itu pula yang menjelaskan mengapa dakwah Sunan Gunung Jati begitu berhasil. Ketika ia datang ke Cirebon, rakyat tidak melihatnya sebagai pendatang asing. Mereka melihatnya sebagai cucu Prabu Siliwangi yang kembali membawa ajaran baru. Karena itu, pintu hati rakyat lebih mudah terbuka untuk menerima Islam. Nasab dalam pandangan sejarawan. Para sejarawan meneliti silsilah Sunan Gunung Jati dari berbagai sumber. Ada sedikit perbedaan detail antara naskah yang satu dengan yang lain, tetapi semua sepakat bahwa beliau benar keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali sekaligus keturunan Pajajaran dari jalur Rara Santang. Dua garis besar ini tidak terbantahkan. Inilah yang membuat nama Sunan Gunung Jati begitu dihormati, baik di kalangan ulama maupun di kalangan masyarakat Sunda. Asal-usul dan garis keturunan Sunan Gunung Jati. Prabu Siliwangi sang Raja Agung Pajajaran. Prabu Siliwangi memiliki nama asli Sri Baduga Maharaja. Beliau adalah Raja Besar Kerajaan Pajajaran yang berkuasa sekitar abad ke-15.
Kerajaannya berpusat di Pakuan Pajajaran yang kini berada di wilayah Bogor. Dalam naskah Sunda kuno, ia digambarkan sebagai pemimpin yang gagah berani, bijaksana, dan sangat dihormati rakyatnya. Kerajaan Pajajaran pada masa Prabu Siliwangi berada pada puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang dari pedalaman Jawa Barat hingga pesisir utara. Pusat perdagangan Pajajaran terletak di pelabuhan penting seperti Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Dari pelabuhan inilah hasil bumi Jawa Barat diperdagangkan ke Malaka, Sumatera, bahkan ke negeri jauh seperti India dan Tiongkok. Prabu Siliwangi dikenal juga sebagai raja yang sangat dekat dengan rakyat. Ia memperhatikan pertanian, membuka sawah baru, menjaga keamanan, serta melindungi pedagang. Ia juga menaruh perhatian besar pada adat Sunda, kesenian, dan kepercayaan yang dianut rakyat. Karena itulah namanya begitu harum di hati masyarakat. Bahkan setelah wafat, banyak legenda dan cerita rakyat Sunda yang tetap mengagungkan Prabu Siliwangi sebagai raja yang arif dan adil. Pajajaran sebelum datangnya Islam. Sebelum pengaruh Islam masuk ke Jawa Barat, masyarakat Sunda menganut kepercayaan Hindu dan Buddha bercampur dengan kepercayaan asli nenek moyang. Di Keraton Pajajaran, ajaran Hindu berperan penting, terutama pemujaan terhadap Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Ritual keagamaan dilakukan di pura dan candi. Namun, di luar istana, masyarakat tetap mempertahankan banyak unsur kepercayaan lama, seperti pemujaan terhadap roh leluhur, penghormatan terhadap alam, gunung, dan sungai. Kepercayaan inilah yang membuat rakyat Sunda masih dekat dengan alam, menjaga hutan, sawah, dan sungai sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Islam pada masa itu baru sebatas hadir melalui para pedagang yang singgah di pelabuhan. Pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, Persia, dan juga Tiongkok datang ke Sunda untuk berdagang lada, beras, dan hasil bumi lainnya. Bersamaan dengan perdagangan, ajaran Islam perlahan-lahan diperkenalkan. Namun, Islam belum mendapat ruang besar di Istana Pajajaran, karena pengaruh Hindu dan Buddha masih sangat kuat. Rara Santang dalam lingkungan istana. Nyai Rara Santang tumbuh dalam lingkungan istana yang mewah. Ia mendapat pendidikan bangsawan, belajar sastra Sunda, seni tari, tata krama, serta adat istana. Namun, berbeda dengan saudara-saudaranya, Rara Santang memiliki hati yang lebih lembut dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering merasa bahwa kehidupan istana tidak memberi jawaban atas pertanyaan batin yang dalam. Dalam beberapa naskah babat, Rara Santang digambarkan sebagai sosok yang suka merenung. Ia sering bermimpi dan merasa bahwa suatu saat akan ada jalan hidup lain yang menuntunnya. Mimpi itu akhirnya benar terjadi ketika ia melihat sosok bercahaya yang mengajarinya kalimat tauhid. Dari situlah awal pencariannya dimulai. Peran Pajajaran dalam lahirnya Sunan Gunung Jati. Faktor Pajajaran sangat penting dalam perjalanan hidup Sunan Gunung Jati. Jika ibunya bukan putri Prabu Siliwangi, mungkin ia akan dianggap asing ketika datang ke tanah Sunda. Tetapi karena ia adalah cucu raja besar Pajajaran, rakyat Sunda lebih mudah menerimanya. Mereka tidak memandangnya sebagai orang luar, melainkan sebagai darah bangsawan mereka sendiri. Hal ini memberi pengaruh besar ketika Sunan Gunung Jati kelak mendirikan Kesultanan Cirebon. Kesultanan itu tidak dipandang sebagai kerajaan asing yang datang menggantikan Pajajaran, melainkan sebagai kelanjutan dari garis bangsawan Sunda yang kini telah memeluk Islam. Dengan demikian, Islam masuk ke Sunda tidak melalui paksaan,
tetapi melalui jalur keluarga kerajaan yang dihormati. Asal-usul dan garis keturunan Sunan Gunung Jati. Legenda Prabu Siliwangi dalam tradisi Sunda. Nama Prabu Siliwangi tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam berbagai legenda dan cerita rakyat yang tersebar luas di tanah Sunda. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh beliau hingga jauh setelah masa pemerintahannya berakhir. Banyak rakyat yang percaya bahwa Prabu Siliwangi bukan sekadar manusia biasa, melainkan raja sakti yang memiliki kekuatan gaib. Salah satu legenda yang terkenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang berubah menjadi harimau putih. Dikisahkan bahwa setelah kerajaannya mulai runtuh dan Islam semakin berkembang di tanah Sunda, Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam. Ia memilih untuk mundur ke hutan bersama pasukannya. Di hutan itu, menurut cerita rakyat, Prabu Siliwangi dan para pengikutnya berubah menjadi harimau putih. Karena itulah hingga kini banyak masyarakat Sunda yang menganggap harimau putih sebagai lambang Prabu Siliwangi, penjaga tanah Sunda. Cerita ini bukan hanya dongeng, tetapi simbol bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar hilang. Ia masih hadir dalam wujud alam, menjaga masyarakat Sunda, terutama mereka yang masih setia pada adat dan tradisi lama. Prabu Siliwangi dan ramalan tentang Islam. Ada pula cerita bahwa Prabu Siliwangi sebenarnya mengetahui bahwa suatu saat ajaran baru, yaitu Islam, akan masuk ke tanah Sunda. Dalam beberapa naskah babat, disebutkan bahwa beliau pernah berkata bahwa akan datang cucunya yang membawa agama baru dan mengguncang kerajaannya. Cucu yang dimaksud tak lain adalah Sunan Gunung Jati. Ketika Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah dari Mesir, Prabu Siliwangi diyakini sudah menyadari bahwa keturunannya kelak akan menjadi penyebar Islam. Namun, karena ia tetap teguh dengan keyakinannya, ia memilih tidak memeluk agama baru itu. Cerita ini memperlihatkan bahwa hubungan antara Pajajaran dan Cirebon bukanlah sekadar konflik antara Hindu-Buddha dan Islam, melainkan juga hubungan keluarga yang sangat dekat. Warisan Prabu Siliwangi dalam budaya Sunda. Hingga kini, banyak tradisi Sunda yang masih dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Misalnya, tradisi pencaksilat, seni tari, serta penghormatan terhadap hutan dan alam. Semua itu dianggap sebagai warisan ajaran Prabu Siliwangi yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam. Di sisi lain, ajaran Sunan Gunung Jati tidak menghapus tradisi tersebut, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, pencaksilat yang dulu bersifat mistis, kemudian diberi doa-doa Islam dan niat ibadah. Tradisi itu tetap lestari, tetapi dengan roh yang baru. Inilah yang membuat Islam cepat diterima di tanah Sunda, karena tidak menghapus adat, melainkan merangkul dan menyempurnakannya. Hubungan Prabu Siliwangi dengan keturunan Islam. Walaupun legenda menggambarkan Prabu Siliwangi menolak Islam, tetapi faktanya, cucu-cucunya justru menjadi tokoh utama penyebar Islam. Rara Santang sebagai ibu Sunan Gunung Jati adalah jembatan penghubung dua dunia, dunia Hindu Sunda dan dunia Islam. Dengan darah Prabu Siliwangi mengalir dalam diri Sunan Gunung Jati, Islam memiliki pintu masuk yang mulia ke tanah Sunda. Rakyat melihat bahwa Islam tidak datang dari luar, tetapi dari darah bangsawan mereka sendiri. Hal inilah yang membuat dakwah Sunan Gunung Jati lebih mudah diterima, bahkan oleh masyarakat yang masih setia pada adat Pajajaran. Asal-usul dan garis keturunan Sunan Gunung Jati. Perjalanan Rara Santang ke Tanah Suci. Setelah tumbuh besar di lingkungan Istana Pajajaran, Rara Santang merasakan kegelisahan batin yang tidak dapat ia jelaskan.
Dalam beberapa babat diceritakan, ia sering bermimpi melihat cahaya putih dari arah barat, seolah-olah ada panggilan yang mengajaknya pergi jauh meninggalkan tanah Sunda. Panggilan itu makin kuat ketika ia mendengar tentang agama baru bernama Islam dari para pedagang yang singgah di pelabuhan. Rara Santang merasa hatinya tertarik pada ajaran yang menyembah satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Ia lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Mekah, meski itu berarti meninggalkan istana Pajajaran dan keluarganya. Perjalanannya penuh dengan tantangan. Ia menempuh jalur laut, singgah di Malaka, India, hingga akhirnya tiba di Tanah Suci. Di sana, ia menyaksikan suasana yang sangat berbeda dengan Pajajaran. Mekah adalah kota suci yang setiap hari dipenuhi orang-orang dari berbagai bangsa yang beribadah kepada Allah. Pertemuan dengan Syarif Abdullah. Di Mekah, Rara Santang dipertemukan dengan seorang bangsawan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Syarif Abdullah. Ia adalah ulama dan tokoh terpandang dari tanah Arab, dikenal karena ilmunya yang luas serta keturunannya yang mulia. Menurut beberapa riwayat, pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan sudah menjadi takdir. Syarif Abdullah terpikat oleh ketulusan dan kecantikan Rara Santang, sementara Rara Santang kagum pada akhlak mulia dan kedalaman ilmu agama yang dimiliki Syarif Abdullah. Hubungan mereka akhirnya disatukan dalam ikatan pernikahan. Dari perkawinan inilah lahir dua anak yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam Nusantara. 1. Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, Wali Songo penyebar Islam di Cirebon. 2. Syarif Nurullah, yang menetap di Mesir dan juga dikenal sebagai ulama besar. Arti penting pernikahan Rara Santang dan Syarif Abdullah. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua dunia. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati mendapat darah mulia keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari garis ibu, ia mendapat darah bangsawan Pajajaran, keturunan Prabu Siliwangi. Dengan demikian, kelahiran Sunan Gunung Jati menjadi simbol pertemuan antara dunia Arab Islam dengan dunia Sunda Nusantara. Inilah yang menjadikan Sunan Gunung Jati memiliki wibawa besar, baik di mata para ulama maupun di mata rakyat Jawa Barat. Masa kecil dan pendidikan Sunan Gunung Jati. Kelahiran di Tanah Suci. Pada paruh pertama abad ke-15, di tengah hiruk-pikuk kota Mekah yang tidak pernah sepi dari kedatangan jamaah haji dari seluruh penjuru dunia Islam, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan dikenal luas dengan nama Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Tahun kelahirannya diperkirakan sekitar 1448 M, di sebuah rumah yang tidak jauh dari pelataran Masjidil Haram. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan keturunan Quraisy yang bergaris nasab sampai pada Rasulullah SAW melalui jalur Hasan bin Ali. Ibunya adalah Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran di Tanah Sunda. Pernikahan antara Syarif Abdullah dan Rara Santang bukan hanya menyatukan dua pribadi, melainkan juga dua garis keturunan yang agung, garis Arab yang mulia dan garis Sunda yang terhormat. Kelahiran bayi ini disambut penuh sukacita. Para tetua Mekah mengatakan bahwa anak ini membawa cahaya yang berbeda, wajahnya teduh, matanya bening, dan tangisnya terdengar lembut. Sang ayah menimang dengan doa, sedangkan sang ibu menatap penuh harap bahwa kelak putranya akan kembali ke tanah Sunda untuk membawa ajaran Islam. Lingkungan Mekah abad ke-15. Untuk memahami masa kecil Syarif Hidayatullah, penting melihat kondisi Mekah pada abad ke-15.
Kota ini adalah pusat spiritual dunia Islam, tempat jamaah haji dari Andalusia, Turki, India, Afrika Utara, Nusantara, dan berbagai negeri berkumpul setiap tahun. Mekah menjadi semacam pusat dunia bagi umat Islam. Selain pusat ibadah, Mekah juga merupakan pasar internasional. Jalan-jalan dipenuhi para pedagang, kain dari Yaman, rempah-rempah dari Nusantara, mutiara dari Persia, serta barang-barang logam dari Turki. Suasana ini membuat Syarif Hidayatullah kecil tumbuh di lingkungan yang kosmopolit. Sejak kecil ia sudah mendengar berbagai bahasa, melihat berbagai wajah manusia, dan menyadari betapa luasnya dunia Islam. Dari sinilah terbentuk pandangan universal dalam dirinya. Ia tidak tumbuh dalam ruang sempit, melainkan dalam dunia yang terbuka. Ia terbiasa melihat perbedaan, dan kelak hal ini sangat memengaruhi metode dakwahnya yang toleran di Nusantara. Peran besar Ibunda Rara Santang. Rara Santang memainkan peran penting dalam membentuk karakter anaknya. Ia tidak pernah lupa dengan tanah kelahirannya di Tatar Sunda. Setiap malam ia bercerita kepada putranya tentang istana Pajajaran, hutan-hutan yang luas, sawah yang subur, dan rakyat yang hidup makmur. Ia mengenalkan bahasa Sunda, adat istiadat, serta kisah leluhur. Namun, lebih dari sekadar cerita, Rara Santang juga menanamkan misi spiritual kepada anaknya. Ia sering berkata, "Lebih besar dari anakku, suatu saat engkau akan kembali ke tanah ibumu. Di sana banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal agama Allah. Engkau harus menjadi pembawa cahaya." Kata-kata itu tertanam dalam hati Syarif kecil. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa hidupnya memiliki tujuan besar, bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang banyak. Pendidikan dasar agama. Sejak usia dini, Syarif Hidayatullah sudah diperkenalkan dengan Al-Quran. Ayahnya sendiri yang mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Di usia yang masih belia ia sudah fasih membaca Al-Quran, bahkan mulai menghafal surah-surah pendek. Tidak lama kemudian ia melanjutkan belajar kepada guru-guru di Masjidil Haram. Guru-guru tersebut adalah ulama besar dari berbagai negeri. Ia belajar ilmu tajwid, fikih, tauhid, tafsir, dan hadis. Guru-gurunya kagum dengan kecerdasannya. Ia mampu menghafal pelajaran dengan cepat dan mengulanginya tanpa salah. Selain itu, ia juga diajarkan ilmu akhlak. Ayahnya sering menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah. Karena itu, selain rajin belajar, ia juga dididik untuk disiplin salat, berpuasa, menghormati orang tua, dan menolong sesama. Remaja yang alim dan berkarakter. Menginjak usia remaja, Syarif Hidayatullah mulai menonjol di kalangan teman-temannya. Ia dikenal sebagai pemuda yang alim, rajin menghadiri majelis ilmu, dan jarang bermain-main berlebihan. Sikapnya yang tenang membuat orang-orang segan. Di antara rekan sebayanya, ia sering menjadi penengah jika ada perselisihan. Kata-katanya lembut, namun penuh wibawa. Banyak yang mengatakan bahwa sejak muda ia sudah memiliki tanda-tanda kepemimpinan. Perjalanan menuntut ilmu keluar Mekah. Setelah dirasa cukup matang, Syarif Hidayatullah dikirim untuk menuntut ilmu ke berbagai negeri Islam. Pertama, ia pergi ke Madinah, kota Nabi. Di sana ia mempelajari hadis secara mendalam. Ia mengunjungi makam Rasulullah SAW dan memperbanyak ibadah. Kemudian ia berangkat ke Mesir, pusat ilmu dengan Universitas Al-Azhar yang sudah berdiri sejak abad ke-10. Di Mesir, ia belajar tafsir, filsafat, kedokteran,
logika, dan ilmu bahasa. Pengalaman ini memperluas wawasannya. Setelah itu ia menuju Baghdad, yang meski sudah tidak segemilang masa Abbasiyah, masih menjadi pusat tasawuf. Di sana ia bertemu para sufi, belajar tentang keikhlasan, cinta kepada Allah, dan pentingnya dakwah dengan kelembutan. Ada riwayat yang menyebut ia juga singgah di Turki Utsmani, menyaksikan bagaimana sebuah kerajaan besar Islam berkuasa dengan sistem politik dan militer yang kuat. Dari sini ia belajar bahwa Islam bisa jaya bila memiliki kekuatan negara yang adil. Pengaruh tasawuf dalam jiwa. Dari perjalanannya, Syarif Hidayatullah banyak menyerap ajaran tasawuf. Ia memahami bahwa dakwah tidak cukup hanya dengan kata-kata atau kekuasaan, tetapi juga harus dengan cinta dan keteladanan. Ajaran tasawuf membuatnya menjadi pribadi yang lembut, penuh kasih sayang, dan sabar. Inilah yang kelak menjadi ciri khas dakwahnya di Cirebon. Ia menyebarkan Islam dengan seni, budaya, dan cinta kasih, bukan dengan pedang. Tanda-tanda kewalian. Sejak muda, orang-orang sudah melihat tanda-tanda kewalian pada dirinya. Doanya sering terkabul, tutur katanya menyejukkan, dan kehadirannya membawa kedamaian. Banyak gurunya mengatakan bahwa ia akan menjadi salah satu wali Allah yang berperan besar di masa depan. Panggilan untuk kembali ke tanah Sunda. Meski sudah mendapatkan banyak ilmu dan dihormati di Mekah maupun negeri-negeri lain, hati Syarif Hidayatullah tidak tenang. Ia selalu teringat pesan ibunya, Rara Santang. Akhirnya, ia merasa sudah waktunya kembali ke tanah leluhur ibunya, tanah Sunda. Ia sadar bahwa di sana ada tugas besar, menyebarkan Islam kepada bangsanya sendiri, menggabungkan warisan leluhur dengan cahaya Islam. Dengan tekad bulat, ia bersiap meninggalkan tanah suci. Perjalanan panjang menanti, dan sejarah Nusantara akan mencatat perannya sebagai salah satu wali besar yang mengubah arah kehidupan masyarakat Sunda. Bayi kecil itu tumbuh di tengah suasana kosmopolit, di mana setiap hari ia melihat beragam wajah manusia, mendengar bahasa Arab bercampur dengan bahasa Persia, Turki, Hindi, hingga Melayu. Ia lahir di lingkungan yang penuh doa, karena suara takbir, tahlil, dan lantunan ayat suci tak pernah berhenti menggema dari Masjidil Haram. Kondisi ini sangat penting. Sejak kecil, Syarif Hidayatullah terbiasa dengan kemajemukan, dan kelak ia mampu berdakwah di Nusantara dengan cara yang bijak, menghargai budaya, dan menanamkan Islam tanpa benturan keras. 2. Lingkungan sosial Mekah dan pendidikan awal. Mekah sebagai kota kosmopolit. Ketika Syarif Hidayatullah kecil mulai beranjak mengenal dunia, Mekah bukanlah kota yang sunyi. Meski disebut tanah suci, Mekah adalah pusat dunia Islam yang sibuk. Orang datang dan pergi, kafilah berdatangan membawa barang dagangan, para jamaah haji memenuhi setiap lorong, dan ulama dari berbagai negeri membuka halakoh di sekitar Masjidil Haram. Suasana pasar Mekah pada waktu itu penuh warna. Pedagang Yaman menjajakan kain halus, pedagang Persia menawarkan permadani, pedagang India membawa rempah-rempah, dan dari jauh terdengar kabar bahwa pedagang Nusantara datang dengan pala, cengkih, dan lada. Bau harum kemenyan bercampur dengan aroma kopi yang baru mulai dikenal dari Yaman. Bagi seorang anak kecil seperti Syarif Hidayatullah, pemandangan itu sangat membekas. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia luas dan umat Islam sangat beragam. Ia mendengar bahasa Arab dengan berbagai dialek, bahasa Persia yang lembut, bahasa Turki yang tegas, bahkan bahasa Melayu dari jamaah Nusantara yang datang beribadah.
Keluarga sebagai pondasi awal. Di tengah keramaian itu, rumah Syarif Abdullah dan Rara Santang tetap menjadi tempat penuh ketenangan. Sang ayah mendidiknya dengan ketegasan seorang ulama, sementara ibunya memberi kelembutan kasih sayang seorang ibu dan kebangsawanan seorang putri raja. Rara Santang kerap meninabobokan anaknya dengan lantunan doa dan ayat Al-Quran. Namun sesekali ia juga menceritakan kisah tanah Sunda, tentang hutan lebat, sungai besar, sawah luas, dan rakyat yang hidup dengan adat yang kuat. Ia menanamkan rasa cinta tanah leluhur sejak dini. Seringkali, ketika malam tiba, Rara Santang berkata, "Lebih besar dari, Nak, engkau lahir di tanah suci. Engkau belajar di tempat para nabi. Tetapi jangan lupa, jauh di timur ada negeri indah yang belum mengenal sepenuhnya cahaya Islam. Itulah tanah ibumu. Kelak engkau harus kembali membawa cahaya itu." Kata-kata itu, meski sederhana, menjadi kompas spiritual bagi Syarif kecil. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya anak biasa, melainkan seseorang yang dipersiapkan untuk misi besar. Pendidikan di Masjidil Haram. Sejak usia dini, Syarif Hidayatullah dibawa ke Masjidil Haram. Ia belajar huruf-huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, dan menghafalnya. Guru-gurunya kagum karena ia cepat sekali memahami pelajaran. Dalam usia belia, ia sudah menghafal banyak surah, bahkan mampu mengulang bacaan gurunya dengan fasih. Pelajaran tidak hanya soal membaca. Ia juga diperkenalkan dengan fikih sederhana, bagaimana cara wudhu yang benar, tata cara salat, adab dalam berbicara, serta pentingnya kejujuran. Semua ini menjadi dasar yang kuat dalam hidupnya. Selain itu, ia sering ikut ayahnya menghadiri majelis ilmu di Masjidil Haram. Di sana ia mendengar ulama-ulama besar dari berbagai negeri mengajar. Ada yang membacakan tafsir, ada yang mengkaji hadis, ada pula yang mendalami fikih dengan perdebatan serius. Anak kecil itu duduk tenang, mendengarkan, dan diam-diam menyerap ilmu. Analisis akademis. Kehidupan awal Syarif Hidayatullah menunjukkan bagaimana lingkungan kosmopolit Mekah menjadi faktor penting dalam pembentukan dirinya. Ia tidak hanya belajar dari satu mazhab, tetapi terbuka pada berbagai pandangan. Ia juga terbiasa dengan perbedaan budaya dan bahasa. Hal ini menjelaskan mengapa ketika dewasa dan kembali ke Nusantara, ia mampu berdakwah dengan metode yang inklusif, tidak kaku, dan penuh toleransi. Ia tidak memaksakan satu bentuk Islam yang sempit, melainkan menyerap budaya lokal dan mengislamkannya perlahan. Remaja dengan akhlak mulia. Ketika beranjak remaja, Syarif Hidayatullah semakin dikenal di kalangan teman-temannya sebagai pemuda yang alim, sopan, dan penuh wibawa. Ia jarang bercanda berlebihan, lebih suka membaca atau mendengarkan guru. Namun, ia tidak pernah angkuh. Jika ada teman yang kurang mampu, ia menolong. Jika ada yang berbuat salah, ia menasihati dengan lembut. Banyak orang tua yang berkata, anak ini kelak akan menjadi ulama besar. Mereka tidak salah. 3. Perjalanan ilmu keluar Mekah. Awal perjalanan, dari Mekah ke Madinah. Setelah mencapai usia remaja akhir, Syarif Hidayatullah sudah dianggap matang untuk memperluas ilmunya. Ia tidak hanya belajar di Mekah, tetapi juga didorong oleh ayah dan para gurunya untuk menimba pengetahuan di kota-kota lain yang menjadi pusat peradaban Islam. Perjalanan pertama adalah ke Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Mekah-Madinah ditempuh dengan kafilah unta, melintasi padang pasir tandus. Bagi seorang pemuda,
Perjalanan itu adalah ujian kesabaran. Panas siang membakar kulit, dingin malam menusuk tulang. Tetapi tekadnya kuat. Setibanya di Madinah, ia merasakan suasana berbeda. Mekah adalah kota ibadah haji yang sibuk, sedangkan Madinah lebih tenang, damai, penuh kedalaman spiritual. Di kota ini, Rasulullah SAW dimakamkan. Masjid Nabawi menjadi pusat ilmu dan ibadah. Di Madinah, ia mendalami ilmu hadis. Para ulama ahli hadis di sana mengajarkan sanad dan matan dengan teliti. Syarif Hidayatullah belajar menghafal hadis, membedakan hadis sahih dan doif, serta memahami bagaimana Rasulullah SAW meneladani umat. Setiap kali berziarah ke makam Nabi, ia meneteskan air mata. Ia berdoa agar diberi kekuatan untuk melanjutkan misi dakwah Rasulullah, kelak di negeri yang jauh. Ke Mesir, Universitas Al-Azhar dan dunia ilmu. Setelah beberapa tahun di Madinah, ia melanjutkan perjalanan ke Mesir, sebuah negeri besar yang berada di persimpangan Afrika dan Timur Tengah. Pada abad ke-15, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Mamluk, dan menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Di Kairo berdiri Universitas Al-Azhar, yang sejak abad ke-10 menjadi mercusuar ilmu Islam. Disinilah Syarif Hidayatullah belajar berbagai disiplin ilmu. Tafsir Al-Quran dari ulama besar yang menafsirkan ayat-ayat dengan bahasa Arab yang indah. Fikih Syafi'i dan Hanafi, dua mazhab yang dominan di Mesir. Ia belajar cara berijtihad, perbedaan pendapat, dan dasar hukum Islam. Ilmu bahasa Arab tingkat tinggi, termasuk balagah, retorika, dan nahwu. Ilmu filsafat dari tradisi Yunani yang telah diserap dalam peradaban Islam. Kedokteran dan ilmu alam, sebab Al-Azhar juga menjadi pusat ilmu pengetahuan umum. Mesir meninggalkan kesan mendalam baginya. Ia melihat bagaimana ilmu bisa berkembang dalam masyarakat yang maju. Kota Kairo penuh dengan masjid megah, madrasah, pasar besar, dan kehidupan yang ramai. Ia belajar bahwa Islam bisa berdiri tegak jika ada dukungan lembaga pendidikan yang kuat. Baghdad, pusat tasawuf dan spiritualitas. Setelah Mesir, langkahnya menuju Baghdad, bekas pusat kejayaan dinasti Abbasiyah. Meski pada abad ke-15 Baghdad sudah tidak segemilang masa lampau, kota ini tetap menjadi pusat ilmu terutama tasawuf. Di Baghdad, ia belajar pada para ulama sufi. Mereka menekankan pentingnya ikhlas, zuhud, dan cinta kepada Allah. Dari mereka ia menyerap ajaran bahwa dakwah harus dilakukan dengan hati yang lembut, bukan dengan kekerasan. Ia juga mempelajari kitab-kitab karya tokoh sufi besar seperti Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Dari ajaran mereka ia memahami keseimbangan antara syariat, hakikat, dan akhlak. Suasana Baghdad yang penuh majelis zikir, wirid malam, dan diskusi tasawuf membuat jiwanya semakin halus. Ia merasakan kedekatan yang dalam dengan Allah SWT. Turki Utsmani, belajar politik dan kekuasaan. Ada riwayat yang menyebut Syarif Hidayatullah juga sampai ke Turki Utsmani. Pada masa itu, Kesultanan Turki Utsmani baru saja menaklukkan Konstantinopel 1453 m di bawah Sultan Mehmed II Al-Fatih. Peristiwa itu mengguncang dunia. Sebuah kerajaan Islam berhasil menumbangkan pusat kekaisaran Romawi Timur. Bagi Syarif Hidayatullah muda, kunjungan ke Turki adalah pelajaran besar. Ia melihat bagaimana Islam bisa berdiri kokoh jika memiliki kekuasaan politik yang kuat. Masjid-masjid megah dibangun, madrasah didirikan, rakyat hidup tertib di bawah naungan hukum Islam. Dari pengalaman ini,
ia menyadari bahwa dakwah tidak hanya soal mengajar, tetapi juga soal membangun masyarakat dan negara. Kelak, ketika ia memimpin Cirebon, pengalaman ini menjadi bekal penting. Analisis akademis. Perjalanan ilmu Syarif Hidayatullah menunjukkan pola pendidikan seorang ulama kosmopolit. Ia tidak hanya menguasai ilmu syariat fikih, hadis, tafsir tetapi juga tasawuf, filsafat, bahkan ilmu politik dan sosial. Jika dibandingkan dengan tokoh lain, ia mirip dengan para wali besar di dunia Islam yang menggabungkan ilmu agama, spiritualitas, dan kepemimpinan. Inilah yang membuatnya mampu menjadi bukan hanya ulama, tetapi juga pendiri kerajaan Islam di Jawa Barat. Pengaruh tasawuf dan tanda-tanda kewalian. Kekuatan tasawuf dalam pembentukan pribadi. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Mekah, Madinah, Mesir, Baghdad hingga Turki, Syarif Hidayatullah membawa pulang bukan hanya ilmu syariat, tetapi juga kedalaman spiritual yang khas dunia tasawuf. Tasawuf pada abad ke-15 sedang berkembang pesat. Hampir semua pusat ilmu besar memiliki majelis zikir, tarekat, dan ajaran spiritual yang menekankan cinta kepada Allah. Dari sini, Syarif Hidayatullah menyerap pemahaman bahwa seorang ulama tidak cukup hanya mengajarkan hukum, tetapi juga harus membimbing hati manusia. Dalam ajaran para sufi, terdapat konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jiwa manusia dipandang penuh hawa nafsu, kecenderungan duniawi, dan sifat sombong. Melalui zikir, ibadah, dan latihan spiritual, jiwa itu bisa dimurnikan sehingga mendekat kepada Allah. Konsep inilah yang sangat melekat pada Syarif Hidayatullah, dan kelak ia terapkan dalam dakwah di Nusantara. Ajaran yang diserap. Beberapa ajaran penting yang ia warisi dari dunia tasawuf antara lain. 1. Zikir sebagai jalan mendekat kepada Allah. Para sufi mengajarkan bahwa mengingat Allah secara terus-menerus adalah kunci kedamaian hati. Syarif Hidayatullah mengamalkan zikir dalam setiap keadaan, baik ketika berjalan, duduk, maupun beristirahat. 2. Kasih sayang dalam dakwah. Para guru sufi menekankan bahwa dakwah tidak boleh dengan kekerasan. Sebaliknya, ia harus dilakukan dengan kelembutan, cinta, dan kesabaran. Inilah yang membuat dakwah Sunan Gunung Jati kelak diterima luas oleh masyarakat Sunda dan Jawa. 3. Simbolisme dan budaya. Tasawuf memiliki tradisi menggunakan simbol, syair, seni, dan budaya untuk menyampaikan ajaran. Hal ini sesuai dengan watak masyarakat Nusantara yang mencintai seni. Kelak, Sunan Gunung Jati akan memanfaatkan seni ukir, wayang, dan sastra untuk menyampaikan pesan Islam. 4. Keseimbangan syariat dan hakikat. Ia belajar bahwa syariat aturan lahiriah harus berjalan bersama hakikat kedalaman batin. Ulama yang hanya menekankan syariat tanpa tasawuf bisa keras, sedangkan yang hanya menekankan tasawuf tanpa syariat bisa sesat. Sunan Gunung Jati berusaha menyeimbangkan keduanya. Tanda-tanda kewalian. Sejak usia muda, ada tanda-tanda bahwa Syarif Hidayatullah memiliki karomah, kelebihan spiritual yang menunjukkan dirinya termasuk golongan wali Allah. Riwayat menyebutkan, kecerdasan luar biasa. Dalam waktu singkat ia bisa menguasai berbagai disiplin ilmu. Guru-gurunya kagum karena ia mampu memahami kitab yang sulit hanya dengan sekali baca. Kelembutan hati. Ia selalu menolong fakir miskin, bahkan ketika masih belajar. Setiap kali mendapat hadiah atau bekal, ia membaginya kepada sesama murid. Ketajaman mata batin.
Ada kisah bahwa ia bisa mengetahui isi hati seseorang sebelum orang itu berbicara. Hal ini dianggap sebagai salah satu tanda kewalian. Kekuatan ibadah. Ia dikenal mampu salat malam berjam-jam tanpa letih, berpuasa sunnah hampir setiap hari, dan tidak pernah lalai dari zikir. Kisah populer juga menyebut, ketika ia berada di Baghdad, gurunya pernah berkata, "Lebih besar dari anak muda ini akan menjadi matahari yang bersinar di negeri jauh, di tanah di mana orang-orang belum mengenal Islam. Cahaya dakwahnya akan menuntun ribuan manusia menuju Allah." Ucapan itu kelak terbukti ketika ia pulang ke Nusantara. Jiwa pemimpin dan wali, perpaduan antara ilmu syariat, tasawuf, dan pengalaman perjalanan membuat Syarif Hidayatullah tumbuh sebagai pribadi yang utuh, seorang ulama yang alim, seorang sufi yang lembut hatinya, dan seorang pemimpin yang tegas. Dalam tradisi Wali Songo, setiap wali memiliki keistimewaan. Sunan Kalijaga misalnya ahli budaya, Sunan Bonang ahli seni, Sunan Ampel ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati memiliki keistimewaan sebagai wali sekaligus raja, karena ia memimpin kerajaan Islam di Cirebon. Kombinasi ini jarang terjadi, seorang yang arif secara spiritual tetapi juga mampu memimpin politik dan masyarakat. Analisis akademis. Dari perspektif akademis, bagian hidup ini menunjukkan peran penting tasawuf dalam penyebaran Islam di Nusantara. Islam yang datang lewat jalur tasawuf lebih mudah diterima, karena sifatnya lembut, penuh cinta, dan bisa menyesuaikan dengan budaya lokal.